Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I hope you feel fine and also you still have good spirit in study an English lesson with me. Okay, before we are going to study an English lesson, let's read ayah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan yang ke-16 ini, I still explain about news item text. Ya, Ibu masih membahas tentang news item text, akan tetapi yang Ibu bahas masih tentang struktur kebahasaan yang digunakan dalam news item text. Oke, selanjutnya yaitu passive voice. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami passive voice dalam news item text. Oke, yang kedua, siswa dapat menggunakan passive voice dalam news item text. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi passive voice dalam news item text. Oke, yang pertama, apa sih pengertian dari passive voice? Passive voice adalah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Ibu ulangi lagi. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan, imbuhan, ter, atau di. Nah, sekarang apa sih bedanya kalimat pasif dengan kalimat aktif? Ya, kita lihat. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Maksudnya, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Jadi bertolak belakang dengan definisi dari passive voice, ya. Oke, next. Oke, perbedaan kalimat pasif dan kalimat aktif. Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama untuk kalimat aktif, Dad wash the car once a week. Dad, nah di sini kalimat aktif sebagai subjek. Subjek yang melakukan suatu pekerjaan. Ya, wash adalah verb 1, the car adalah objek. Jadi, ayah mencuci mobil sekali seminggu. Oke, untuk kalimat pasif, ya, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ya, kita rubah. The car is washed. Nah, di sini menggunakan kata kerja ketiga. By Dad once a week. Mobil dicuci oleh ayah sekali seminggu. Jadi subjek di sini dikenakan suatu pekerjaan seperti itu, ya. Jadi jelas beda active voice dan passive voice. Oke, next. Oke, kegunaan passive voice yang pertama menjelaskan dan menggambarkan proses, to describe process. Ya, the example. After the tobacco leaf have been picked, they are dried. Nah, setelah maknanya setelah daun tembakau dipetik itu adalah kalimat pasif, ya. Have been picked. Nah, ini adalah kalimat pasif. Mereka dikeringkan. Nah, ini menunjukkan sebuah proses bagaimana tembakau atau proses tembakau itu dikeringkan untuk menjadi rokok, seperti itu. Next. Memberi penegasan pada berita sehingga terasa lebih objektif, ya. The example,
Several people were arrested. They will be held in custody overnight. Beberapa orang ditangkap. Nah, people were arrested. Nah, ini adalah kalimat pasif. Oke, yang ketiga, memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik maupun formal seperti surat, laporan, isai, dan perkuliahan. Example, it is true that the cause of the sudden increase in. Diperkirakan bahwa penyebab peningkatan mendadak diperkirakan. Nah, ini adalah kalimat pasif voice ya, yang memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih dari akademik maupun akademik formal ya. Oke, next, rumusan passive voice. Nah, di sini rumusan passive voice, jika kita menggunakan kalimat tensisnya dalam active voice menggunakan simple present, nah ini rumusnya ya, maka passive voice yang digunakan adalah objek, to be, am, is, are, kata kerja ketiga. The example, she read a book in the library. Gadis itu membaca sebuah buku di perpustakaan. Nah, sekarang kita rubah. Buku, the book is read. Nah, buku dibaca oleh dia laki-laki. Nah, sekarang berubah ya. A book yang ada dalam active voice sebagai objek berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif seperti itu. Kemudian ditambahkan to be dan kata kerja ketiga ya. Oke, next, selanjutnya untuk simple past, subjek, verb 2, objek untuk kalimat aktifnya. Dan untuk berubah menjadi kalimat pasif ada objek, was, were, tetap menggunakan kata kerja ketiga. The example, he bought the pen from the shop. Laki-laki itu membeli pulpen dari toko. Nah, di sini the pen dalam kalimat pasif dia berubah menjadi subjek. Ya, the pen was bought. Pulpen itu telah dibeli oleh siapa? By him. Oleh laki-laki itu dari toko kemarin. Ya, jadi harus hafal rumusnya. Oke, next, untuk simple future tense kalian mungkin sudah tahu ya rumusannya. Dan ini untuk passive voice-nya tetap menggunakan kata kerja ketiga ditambahkan be. The example, I will take this book next week. Ya, berubah menjadi this book. Nah, objek dalam active voice dalam simple future tense menjadi subjek, will tetap ditambahkan be dan kata kerja ketiga. Buku ini akan diambil oleh kami minggu depan, seperti itu. Oke, untuk present continuous subject, ya ini rumusannya bisa kalian lihat. Dan ini untuk passive voice-nya. Contohnya, I am watching TV right now. Nah, kami sedang menonton TV sekarang. Nah, sekarang TV sedang ditonton oleh kami sekarang juga. Ya, jangan lupa pakai being, tetap kata kerja ketiga. Oke, untuk past continuous ada was, were, verb, ing. Nah, untuk passive voice-nya hanya ditambahkan being, jangan lupa. Ya, was, were, being, tetap kata kerja ketiga. The example, he was reading newspaper. Menjadi the newspaper was, jangan lupa dikasih being, read by her. Oke. Next, untuk future tense ya. Subject, shall, will, be, verb, ing tetap. Dan ini rumusannya jangan lupa ditambahkan being, kata kerja ketiga. The example, all the things will be finishing them here. Berubah ya.
They will be being finished by all the things here. Oke, bisa kalian nanti di analisis kembali. Untuk present perfect, ini rumusannya. Kemudian jangan lupa untuk passive voice-nya ditambahkan been, kata kerja ketiga. Ya, the example. She has now my name clearly. Nah, oke. Sekarang mana objeknya? Nah, di sini my name ya. Oke, my name has been, tambahkan been, known by her clearly. Nah, jadi harus berubah ya. Oke, selanjutnya untuk past perfect, subject had. Nah, ini rumusan untuk past perfect. Jangan lupa dalam passive voice ya ditambahkan been. Ya, seperti itu. Ini adalah objek dari mana? Ya, dari active voice ya. Oke, the example. They had eaten many stick from him. Nah, mana objeknya? Many stick. Many stick ditaruh di awal atau diletakkan di awal kalimat. Ya, many stick. Nah, kalau untuk dalam passive voice dia menjadi subjek. Ya, Ibu masih menulis objek karena ya supaya kamu lebih paham nih di sini. Objeknya Ibu pindahkan ke sini ya. Oke, many sticks had been eaten by us. Had-nya tetap digunakan, ditambahkan been, kata kerja ketiga. Oke. Dan terakhir untuk future perfect ya. Have verb ketiga, objek shall will ya. Tambahkan been di sini. The example. He will have finished, kata kerja ketiga, all his homework at 9 o'clock tonight. Jangan lupa ditambahkan been di sini ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh news item text dengan menggunakan passive voice. Dan ini yang Ibu tebalkan adalah termasuk kalimat passive voice. Six orang utan realized back into weird. Nah, dan diartikan adalah 6 orang utan dilepaskan kembali dalam apa? Alam bebas, seperti itu ya. Dilepaskan, sudah jelas ini adalah kalimat passive voice ya. Silahkan kalian pelajari. Yang sudah Ibu garis bawahi adalah termasuk kalimat passive voice. Oke? Maybe until here our study today. Tolong diperhatikan kembali, dipelajari kembali ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugas. Ibu sudah memberikan contoh dengan menggunakan news item text dan sudah menggarisbawahi kalimat yang menggunakan apa? Passive voice. Okay, thanks a lot for your attention. Assalamualaikum. I'm sorry to close our study today. Let's read ayah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you 2 weeks again ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.